Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin dan beberapa penyakit yang dapat menyerang organ-organ ekskresi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin yang pertama adalah hormon antidiuretik atau ADH. Apabila kadar ADH atau hormon antidiuretik dalam darah banyak, maka penyerapan air oleh dinding tubulus akan meningkat. Akibatnya, urin yang dikeluarkan sedikit. Dan sebaliknya, apabila kadar hormon antidiuretik dalam darah sedikit, maka penyerapan air oleh dinding tubulus juga menurun. Akibatnya, urin yang akan dikeluarkan akan banyak. Faktor kedua yang mempengaruhi proses pembentukan urin adalah hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang dikeluarkan oleh pankreas. Hormon insulin berfungsi mengatur gula dalam darah. Hormon insulin menurunkan kadar glukosa dalam darah dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel untuk diubah menjadi energi dan menghambat pembebasan glukosa ke dalam darah. Jika kekurangan insulin, kadar glukosa dalam darah tinggi, maka reabsorpsi glukosa akan terganggu sehingga banyak glukosa dalam urin. Faktor ketiga adalah jumlah air yang diminum. Jika kita meminum banyak air, maka konsentrasi air dalam darah menjadi tinggi dan konsentrasi protein dalam darah menurun, sehingga filtrasi menjadi berkurang. Selain itu, keadaan seperti ini menyebabkan darah lebih encer, sehingga sekresi hormon antidiuretik akan berkurang. Menurunnya filtrasi dan berkurangnya hormon antidiuretik akan menyebabkan menurunnya penyerapan air, sehingga urin yang dihasilkan akan meningkat dan encer. Berikutnya kita akan bahas beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem ekskresi. Yang pertama, penyakit yang dapat menyerang organ ginjal. Antara lain ada gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal kronis adalah keadaan ginjal yang mengalami kerusakan permanen sehingga ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya. Gagal ginjal ini ditandai dengan edema atau pembengkakan di seluruh tubuh dan hipertensi. Penyakit lainnya yang menyerang ginjal adalah penyakit batu ginjal. Penyakit batu ginjal merupakan massa yang keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih. Namun, batu ini juga bisa terbentuk di dalam ginjal. Batu ginjal sekitar 80% terdiri dari kalsium dan sisanya berupa asam urat, sistein, dan mineral sulfit. Batu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih jika saluran kemih tersumbat oleh batu, sehingga urin akan menggenang. Urin itulah yang akan dapat menjadi sarang bakteri dan dapat menyebabkan infeksi. Jika penyumbatan ini berlangsung lama, air kemih akan mengalir balik ke saluran di dalam ginjal. Keadaan ini dapat menyebabkan ginjal menggelembung sehingga dapat memicu kerusakan ginjal. Yang ketiga, penyakit yang dapat menyerang organ ginjal adalah nefritis. Nefritis adalah peradangan pada nefron karena bakteri Streptococcus yang masuk melalui saluran pernapasan. Dari saluran pernapasan, bakteri terbawa oleh darah ke ginjal. Akibat peradangan, protein yang masuk bersama urin primer tidak dapat disaring sehingga protein akan ikut keluar bersama urin. Kedua adalah penyakit yang dapat menyerang organ kulit, antara lain kanker kulit. Kanker kulit merupakan pertumbuhan sel-sel kulit yang bersifat ganas. Kanker ini dapat disebabkan oleh terpaparnya bahan-bahan tertentu secara kumulatif yang menyebabkan menurunnya daya tahan kulit dan menurunnya melanosit. Gangguan lainnya adalah jerawat. Jerawat adalah kulit yang meradang, pori-pori tersumbat, terkadang menimbulkan kantong nanah. Jerawat dapat terjadi akibat infeksi bakteri, perubahan hormonal, ataupun kotoran.
Yang ketiga, penyakit yang dapat menyerang organ hati, hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan yang berdosis tinggi. Hepatitis juga dapat terjadi akibat infeksi virus hepatitis. Yang keempat adalah penyakit yang dapat menyerang organ paru-paru. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain sehingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Umumnya, penyakit pneumonia disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau bakteri Diplococcus pneumoniae dan bisa juga disebabkan oleh bakteri Mycoplasma pneumoniae. Gangguan lainnya pada organ paru-paru adalah emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Demikian belajar kita hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin dan juga beberapa penyakit yang dapat menyerang organ-organ ekskresi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.